Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan keragaman ekonomi di Indonesia dengan benar. Siswa mampu menjelaskan pengetahuan baru yang dapat diperoleh dari teks bacaan dengan tepat. Siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Siswa mampu menuliskan informasi-informasi penting yang termuat dalam teks dengan terperinci. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Bacalah teks berikut. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian.
Wilayah Indonesia berada di antara 60 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air. Misalnya, sawah untuk irigasi dan sawah lebat. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air. Misalnya, tegalan dan perkebunan. Jenis lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Nah, berikut adalah foto pertanian padi. Silakan disimak, seperti itu aktivitas para petani sawah ya, petani padi. Jadi itu kita membuat bibit dulu. Setelah itu sudah cukup umur ditanam seperti itu. Itu adalah ibu-ibu petani ya yang sedang menanam padi. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sekarang apa saja ya jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Nah, sekarang kita lanjutkan jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. 1. Peternakan unggas. Ya, peternakan unggas itu meliputi ada ayam, ada itik, ada burung, dan angsa. Sekarang yang peternakan hewan kecil. Tadi peternakan unggas, sekarang peternakan hewan kecil. Contohnya ada kelinci, kambing, domba, nah, sejenisnya ya. Nah, sekarang yang ketiga, peternakan hewan besar. Nah, peternakan hewan besar meliputi ada sapi, ada kerbau, dan kuda. Nah, inilah gambaran ternak sapi. Ya, ini gambaran ternak sapi.
Itu ada banyak sapi, dibuatkan kandang, lalu diberi makan. Nah, jadi dalam jumlah ada yang jumlahnya banyak, ada yang sedikit tentunya ya. Itu tergantung pemiliknya. Nah, hasil peternakan tersebut meliputi telur, ada daging, ada kulit, susu, dan bulu. Jadi nanti hasil peternakan itu bisa berupa telur, bisa daging, bisa kulit, bisa susu, dan juga bisa bulunya. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternak misalnya adalah bisa dibuat tas, sepatu, sandal, ada jaket, ada sarung tangan, dan kok atau bola yang dipakai untuk bulu tangkis itu ya, itu namanya kok. Nah, sekarang yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Ya, sebagai negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Jadi karena pengolahannya masih dilakukan secara tradisional, maka hasilnya belum optimal, belum maksimal begitu. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Jadi aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh para nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin dari darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke darat. Kini, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahunya. Nah, lalu bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Ya, aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah atau mina padi, waduk atau bendungan, dan atau danau.
Contohnya budidaya ikan lele. Ada ikan mas, ikan nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan Payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Jadi budidaya ikan di perairan Payau itu dilakukan di tambak di pesisir pantai. Anak-anak masih ingat ya apa itu air payau? Air payau itu campuran antara air laut dengan air tawar. Itu namanya air payau. Jadi yang namanya air payau itu berada di pesisir pantai ya, pesisir pantai. Karena di sana ada percampuran antara air laut dengan air tawar. Nah, sekarang silakan diperhatikan. Itu adalah gambar aktivitas dari penjualan ikan ya. Jadi hasil tangkapan ikan dijual. Nah, itu adalah aktivitasnya. Di situ ada nelayan yang datang ya, membawa ikan. Setelah itu didasarkan ya. Dan juga di situ ada pengepulnya dan juga pembeli. Itu adalah aktivitas setelah nelayan membawa hasil tangkapannya. Nah, itu merupakan contoh aktivitas ya, penjualan hasil perikanan. Itu ada yang beli, ibu-ibu itu mungkin yang beli ya, sama anak-anak itu. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu, atau misalnya ada kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Nah, ini contoh kondisi hutan kita dulu ya. Nah, gambaran hutan seperti ini. Jadi kayu-kayu yang besar-besar itu bisa dipergunakan, bisa dijadikan sumber penghasilan negara. Nanti kayu-kayu itu bisa diekspor, bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, karena sangat luasnya wilayah hutan yang ada di Indonesia, maka ketika Indonesia dilihat dari udara, itu tampak hijau.
ya, maka dijuluki sebagai Indonesia sebagai karpet hijau, karena ketika dilihat dari udara, Indonesia tampak berwarna hijau dikarenakan banyaknya, luasnya, hijaunya hutan yang dimiliki Indonesia. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Karena lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Kenapa bisa dikatakan menjadi paru-paru dunia? Karena hutan itu berarti banyak tumbuhan di sana. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut akan menghasilkan oksigen. Nah, ketika hutannya sangat luas, maka oksigen yang dihasilkan sangat banyak. Maka dari itu, karena Indonesia itu hutannya sangat luas, maka Indonesia merupakan salah satu negara penyokong produksi oksigen. Maka dikatakan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Jadi hijaunya hutan Indonesia itu dijuluki sebagai paru-paru dunia. Tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk melestarikan hutan bisa dilakukan dengan cara tebang pilih. Jadi menebang pohon yang sudah cukup usia, cukup umur ya. Jadi tidak sembarang menebang, kecil ditebang, semuanya ditebang habis, tidak boleh ya, tidak boleh. Itu harus tebang pilih. Jadi pohon yang sudah umur ya, yang sudah pantas untuk ditebang, untuk dimanfaatkan, nah itu yang ditebang. Kalau masih kecil ya, jangan. Nanti kalau kecil ditebang, besar ditebang, akhirnya hutannya menjadi gundul. Nah, seperti itu. Dan juga melakukan reboisasi ya, melakukan reboisasi atau penghijauan pada hutan yang gundul. Jadi hutan-hutan yang terlanjur gundul itu dihijaukan, artinya ditanami lagi tumbuhan-tumbuhan agar hutannya kembali menghijau. Nah, tidak hanya memberi manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Jadi hutan itu tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, tapi hutan juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata.
Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu kita jaga. Jangan sampai hutan kita hilang dikarenakan ulah manusia. Nah, dari teks keragaman ekonomi di Indonesia, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Ya, jadi kalian baca dengan cermat bacaan tadi ya, disimak, didengarkan. Setelah itu tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Ditulis di buku tugas. Di buku tugas dalam bentuk peta pikiran. Sekarang kita lanjutkan. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadi keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia hendaknya bisa menjadikan alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar warga yang ada di Indonesia. Jangan sampai keragaman tersebut menjadikan penyebab untuk berpecah belah ya. Jangan sampai terjadi ya. Tapi keragaman tersebut kita gunakan ya sebagai alat untuk menyatukan, untuk bersatu, ya, yaitu Indonesia. Nah, ini gambaran keragaman di Indonesia. Ya, salah satu contoh keragaman di Indonesia. Di situ banyak penari. Ada penari, ada rumah adatnya, ya, ada penarinya, ada rumah adatnya, cara berpakaiannya. Nah, itu ya, itu gambaran keragaman di Indonesia. Itu bentuk pakaiannya, bentuk kostumnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan perlengkapan perang, ada tameng, ada yang menggunakan selendang, ada menggunakan lilin, itu berarti tari lilin ya. Terus ada yang menggunakan hiasan kepala dari burung, dari bulu burung ya. Itu ada juga rumahnya, itu ada rumah joglo, ada rumah hone dan sebagainya ya. Ada rumah gadang, rumah panjang. Nah, itu merupakan keragaman di Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif
tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. 1. Terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Nah, perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Nah, sekarang yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Jadi memandang yang kita miliki, budaya kita itu lebih baik daripada budaya mereka, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada mereka, seperti itu. Sehingga dengan adanya menilai bahwasanya ini budaya saya yang paling bagus, yang paling baik adalah budaya saya, yang lain kurang bagus. Nah, itu tidak boleh ya. Itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Maka kita berusaha untuk menghindari seperti itu, ya, agar Indonesia tetap satu. Selanjutnya, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Nah, jadi kita mempunyai semangat nasionalisme yang berlebihan, yang berlebihan, sehingga apa? Sehingga menganggap rendah bangsa lain. Nah, itu tidak boleh. Yang selanjutnya, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Jadi kita bisa ketika kita mempersulit, itu berarti kita menjadi penghalang apa? Penghalang kebijakan. Jadi ketika pemerintah mau melakukan penetapan kebijakan, kebijakan pembangunan, nah kita mempersulit seperti itu. Nah, itu yang tidak bagus ya. Nah, itu akan menghambat. Nah, selanjutnya yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana prasarana. Nah, itu ya. Jadi menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Nah, itu ya, itulah jeleknya ya. Jadi kurangnya pemahaman atas keragaman. Jadi akhirnya ya seperti itu, kurang bagus ya. Nah, terus selanjutnya poin yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, dikarenakan mereka kurang memahami apa itu keragaman, maka mereka bersifat acuh tak acuh, ya, kurang partisipasi, tidak ikut ambil bagian, cuek, gitu ya. Nah, itu merupakan menunjukkan bahwasanya ternyata orang ini
kurang paham apa arti keragaman. Nah, sehingga mereka yang penting saya sendiri, yang penting budaya saya sendiri, dan seterusnya. Nah, jadi ketika pemerintah mencanangkan untuk pembangunan, mereka acuh tak acuh, terserah pemerintah. Contohnya seperti itu. Nah, itu merupakan dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat. Nah, itu jadi kita harus berhati-hati ya. Nah, berhati-hati. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau disingkat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu. Nah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleransi dalam keragaman. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, perbedaan ras, budaya, maupun golongan. Nah, selanjutnya, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, budaya, maupun golongan. Yang selanjutnya, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Nah, sekarang beberapa sikap yang hendaknya kita hindari sebagai berikut. Ya, jadi kita harus menghindari sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, jadi kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kita hindari ya, jangan sampai. Karena ini akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan keributan. Ya, seperti itu. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita jangan acuh tak acuh ya. Kita harus peduli, ya, peduli kepada sekitar. Selanjutnya, yang ketiga,
menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Ya, kita tidak boleh ya seperti itu. Jadi ini adalah sikap yang harus kita hindari, ya, yaitu menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Nah, itu kita hindari. Yang selanjutnya, yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap bahwa suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Nah, itu ya kita hindari. Kita hindari ya perasaan yang menganggap bahwasanya suku bangsa saya adalah suku bangsa yang terbaik. Nah, itu tidak boleh itu. Maka kita hindari. Yang selanjutnya, kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Nah, ini ya. Jangan seperti ini. Ya, jadi jangan memaksakan kehendak. Apalagi sampai berani menempuh dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma. Demi apa? Demi mencapai tujuannya. Tidak boleh. Ya. Nah, kita hindari sikap-sikap yang seperti itu. Yang selanjutnya, contoh yang keenam. Jadi sikap yang harus dihindari. Mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Ya, ini tidak boleh ya. Jadi kita mengutamakan kepentingan sendiri, mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan golongannya sendiri. Nah, ini tidak boleh. Nah, kita hindari. Ya, kita hindari. Jadi kalau sudah ada keinginan untuk mementingkan diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri atau golongan sendiri, dengan mengabaikan kesejahteraan orang lain atau golongan lain, masyarakat lain. Nah, ini ya. Ini kita hindari. Kita hindari. Karena ini sikap-sikap yang tidak baik. Nah, setelah kalian membaca, setelah kalian menyimak ya, cerita dari awal sampai akhir tadi. Nah, kira-kira bagaimana sikap toleransi yang telah dilakukan keluargamu atas keragaman di lingkungan sekitarmu? Ya, bagaimana sikap toleransi yang telah dilakukan keluargamu atas keragaman di lingkungan sekitarmu? Ya, silakan jawaban kalian ditulis di buku tugas. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.